PDIP juga nggak lepas dari politik penyanderaan, gitu kan. Dia ambigu sebenarnya, gitu kan, antara mau menang atau mau selamat. Gitu. Rupanya dia akhirnya milih selamat sajalah, ya, dengan harapan mudah-mudahan menang. Gitu, ada Dul misalnya gitu kan, yang paketnya Pramono, itu harapan. Tapi sepanjang pemihakan kekuasaan bukan ke Pramono Anung, misalnya ke Ridwan Kamil, gitu kan, yang karena itu partai yang terbesarnya kan, itu partai oligarkinya gitu, yang dominan di situ. Maka PDIP juga kansnya kecil, tapi tadi dia sudah tidak berpikir menang, dia berpikir selamat. Gitu. Karena dia juga celaka. Kalau nggak ikut begitu celaka. Kalau betul dia berani melawan dari awal sudah Anies dan pasti menang. Gitu. Tapi pilihannya tadi celaka gitu kan, atau menang, ya udah milih selamat. Gitu. Kalau problem-problem politik ya, kalau kita urutkan nanti kita akan bahas. Mungkin dari awal boleh kita akan coba membahas terkait dengan apa yang terjadi huru-hara soal pilkada. Karena ini menarik ya, setelah Anies Baswedan gagal menjadi capres, kemudian digadang-gadang menjadi gubernur, menjadi gubernur DKI ya, oleh para warga Jakarta. Dan kemarin sempat juga katanya ada 4 partai yang secara terang-terangan mendukung awalnya, namun pada akhirnya gagal juga. Anies melanggeng ke Jakarta, sempat dilempar di Jawa Barat, tapi ternyata gagal juga. Nah, konon katanya ini ada intervensi dari berbagai kalangan sehingga Anies ini tidak bisa menjabat apa-apa hari ini. Dia jadi free man. Laki-laki bebas. Nah, menurut Bang Rizal Fadila nih, tangan siapa ini yang kemudian Bang Rizal melihat nih? Kan ada banyak nih sebenarnya ya, banyak perspektif di masyarakat. Ada yang bilang itu Jokowi. Ada yang bilang itu memang kolaborasi Jokowi dan Bu Mega. Ada yang bilang itu Pak Prabowo. Nah, Bang Rizal menilainya gimana, Bang? Iya, saya kira Godfather-nya Jokowi. Jokowi, tapi tetap berkolaborasi. Berkolaborasinya tergantung kepentingan. Kalau kasus Pak Anies, kepentingannya apa? Pak Anies yang di Jakarta, gitu kan, jelas kolaborasinya itu dengan partai-partai politik, gitu kan, yang awalnya Kim, sekarang bertambah jadi Kim Plus itu. Gitu. Jadi 3 partai yang asalnya pendukung Anies, gitu kan, PKS, Nasdem dan PKB, itu sudah dirangkul lebih awal, gitu. Seolah-olah Pak Anies ini udah tidak mungkin berdasarkan atas 20% thresholdnya, kan gitu. Nah, PKB, Nasdem, dan PKS sudah mengucapkan selamat tinggal karena dia punya kalkulasi sendiri lah, kepentingan sendiri. Dia tidak pernah berpikir tentang kepentingan rakyat, gitu. Dan kepentingannya sendiri ini, gitu kan, dirangkul dalam kebersamaan Kim Plus. Nah, Kim Plus itu dikoordinasikan oleh Godfather tadi, gitu. Nah, sementara mungkin yang masih oposisi kan PDIP. Tapi PDIP yang tadinya juga masih mencoba untuk mencari alternatif Anies sudah diajukan, ternyata juga tidak, karena juga Pramono Anung, gitu kan, orangnya Jokowi, gitu kan, itu dianggap sebagai kader PDIP. Akhirnya habis Anies kan, gitu, dari kepentingan itu. Tapi konklusinya adalah ini memang partai politik ini adalah satu kekuatan yang mengkhianati rakyat. Dia bermain-main di aras kekuasaan. Partai politik itu menurut sistem politik itu adalah kekuatan infrastruktur politik.
infrastruktur ya. Infrastruktur itu Harusnya. berada di aras rakyat. Harusnya Itu ya. kan penyalur aspirasi. Tapi sekarang aneh di Indonesia ini partai politik menjadi suprastruktur. Gitu. Jadi suprastruktur sama Artinya dengan apa tuh? DPR, sama dengan MA, sama dengan MK, sama dengan presiden, dia berada di aras penguasa. Itu partai politik yang seharusnya berada di aras rakyat sekarang berada di aras penguasa. Ya. Gitu. Maka terjadilah seperti ini gitu. Kita sebut bahwa partai politik itu melakukan pengkhianatan terhadap aspirasi dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat diambil oleh partai politik koordinasikan atau digenggam oleh seorang presiden yang bernama Jokowi. Dan ketika gagalnya Anies, ungkapan waktu di Jawa Barat itu kan menurut PDIP sendiri gara-gara Mulyono. Gitu. Nah, gara-gara Mulyono inilah yang kita tarik tadi, godfather dari urusan semua ini, yaitu Mulyono alias Joko Widodo alias Jokowi. Allahu Akbar. Gitu Bang Arif. Ya, jadi kalau Bang Rizal tadi sebut the godfather-nya adalah Mulyono dalam tanda kutip ya. Sebenarnya Mulyono kan nama adik ipar Hari Mulyono. Pengelabuan sebetulnya. Pengelabuan. Saya yakin itu masih bagian pengelabuan. Oke. Nama adik ipar. Nah, tapi Bang Rizal, kalau kemudian kita ketahui tadi kan di awal PDIP sempat ingin mengusung Anies Baswedan dan sebenarnya yang mengusulkan Anies Baswedan itu kan bukan dari DPP awalnya kan, menurut pengakuan Anies ya, tapi dari DPD DKI Jakarta. Artinya kan dari bawah ya. Iya. Yang memang melihat elektabilitas Anies paling kuat di Jakarta, paling tinggi lah. Mungkin sampai sekarang pun kalau diadu dengan dua kandidat yang sekarang masih jauh mereka. Tapi pada akhirnya tidak jadi. Nah, jika kemudian PDIP ini benar-benar bersama rakyat, seharusnya kan? Seharusnya dan memang apa ya, ingin menang gitu loh maksudnya. Ingin realistis menang yang ingin didapatkan kan? Tinggal ngambil Anies aja selesai sebenarnya urusan dan menang. Selesai. Gitu. Tapi pada faktanya enggak bisa. Apakah kemudian ini berarti PDIP juga tunduk kepada Godfather? Iya, karena PDIP juga nggak lepas dari politik penyanderaan. Gitu kan. Dia ambigu sebenarnya, gitu kan, antara mau menang atau mau selamat. Gitu. Rupanya dia akhirnya milih selamat sajalah, dengan harapan mudah-mudahan menang. Gitu, ada Dul misalnya gitu kan, yang paketnya Pramono itu harapan. Tapi sepanjang pemihakan kekuasaan bukan ke Pramono Anung, misalnya ke Ridwan Kamil, gitu kan, yang karena itu partai yang terbesarnya kan, itu partai oligarkinya gitu, yang dominan di situ. Maka PDIP juga kansnya kecil, tapi tadi dia sudah tidak berpikir menang, dia berpikir selamat. Gitu. Karena dia juga celaka. Kalau nggak ikut begitu celaka. Kalau betul dia berani melawan dari awal sudah Anies dan pasti menang. Gitu. Tapi pilihannya tadi celaka gitu kan, atau menang, ya udah milih selamat. Gitu. Kalau saya baca gitu ya, Bang Arif. Kalau kemudian tadi poinnya adalah penyanderaan, Bang. Kalau begitu pada akhirnya sebenarnya semuanya tersandra ya. Tersandera. Kalau kemudian semua pada akhirnya tersandra, artinya kan nggak ada bedanya antara Kim dan PDI sebenarnya. Nggak ada bedanya. Nggak ada. Nah kalau begitu berarti rakyatnya harus kemana Bang sekarang ini? Udah rusak nih berarti. Ya itu ketika partai politik menjadi pencuri kedaulatan. Waktu reformasi kan masih partai politik berada di tadi aras rakyat gitu kan. Tapi setelah itu ternyata dia mencuri kedaulatan. Dia itu pencuri partai politik ini. Jadi kalau menurut saya akan ada gagasan
bagaimana kalau tidak ada partai politik? Nah, Nah, saya kira bukan di konteks partai politik tidak adanya, tapi siapa penyebab dari permasalahan partai politik menjadi begini, gitu. Jadi tetap saja misi kita itu harus mendongkrak, gitu kan, akar permasalahan. Jokowi harus diturunkan dulu, maka bersama nanti dengan kroni-kroninya baru kita benahi. Itu alif bataknya perjuangan kita adalah Jokowi dulu harus turun, bahkan mungkin bukan hanya turun karena bisa saja turun otomatis, tapi ditangkap, diadili, gitu seperti aspirasi teman-teman ARM yang tadi sore ya. Saya kira itu strategis dan itu benar ya.